Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 110 TKP 3. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu Yesi Cynthia, Anis Khairunisa, Rida Rejbia, Sanadila Sani Agustina, Dita Amelia, dan Ica Sirdiani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur merupakan lurus hati, tidak berbohong, dan berkata apa adanya, atau berbuat sesuai apa yang terjadi dan tidak melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan. Kejujuran ini merupakan puncak moralitas manusia di dalam Islam, seperti bagaimana sifat Rasul yaitu siddiq, yang artinya jujur. Sikap jujur ini merupakan komponen rohani yang memantulkan bahwa sifat ini adalah sifat yang terpuji. Kejujuran menjadi pangkal kebaikan untuk setiap manusia. Belum semua orang memiliki sifat jujur seperti ini, karena manusia di dunia tertipu oleh duniawi dan mendengarkan bisikan-bisikan setan serta mengikuti hawa nafsunya masing-masing. Oleh karena itu, butuh perjuangan untuk bisa berperilaku jujur. 1. Pembagian sifat jujur. A. Sidq al-qalbi atau jujur dalam niat. Setiap tindakan dan kehendak hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Sidq al-hadis, jujur dalam ucapan. Menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. C. Sidq al-amal atau jujur dalam perbuatan. Tidak ada perbedaan antara yang ditampakkan dengan yang batin. D. Sidq al-wa'd atau jujur dalam janji. Selalu menepati apa yang sudah dijanjikan kecuali ada halangan yang tidak bisa dihindari. E. Sidq al-hal atau jujur dalam kenyataan. Tidak berbeda antara di hati, di mulut, dan yang diperbuat. 2. Manfaat dan hikmah jujur. A. Dipercaya orang lain karena dia tidak berdusta dan orang jujur tidak akan berbuat curang. B. Memiliki banyak teman dan disayangi orang lain. C. Terhindar dari fitnah orang lain karena bila sudah terbiasa jujur, orang tidak mudah percaya bila ia melakukan kesalahan. D. Mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup karena banyaknya orang yang menyayangi dan mencintai. C. Mudah dipercaya dan dikenal oleh orang banyak, sehingga segala kebenaran akan dipercaya. E. Kejujuran dapat dijadikan ciri menjadi kebahagiaan seseorang. D. Terbiasa melakukan kebaikan karena jujur adalah sebagian dari kebaikan, dan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh-contoh berperilaku jujur, pertama, berani berkata jujur, tidak menyontek saat ujian sekolah, menyampaikan pesan atau amanat dengan baik dan benar. 8. Dalil nakli tentang jujur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wa la yajrimannakum na'anukum ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berkeadilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ketika seorang muslim menjadi saksi
surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Di kandungan Quran Surah At-Taubah ayat 109. Sebagai orang yang beriman, kita harus senantiasa berada pada koridor takwa. Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, melarang seorang muslim untuk bersama atau bergabung dengan orang-orang yang tidak memiliki sikap jujur. Yang ketiga adalah berdusta merupakan salah satu akhlak majmu'ah atau akhlak tercela. Hadis tentang perilaku jujur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa pada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang pada kejahatan. Dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Shadaqallahul adzim. Isi kandungan hadis di atas yaitu 1. Perilaku jujur mendatangkan kebaikan atau albir. Yang kedua, jauhilah berbuat dusta atau bohong. Seperti istilah al-kadzib, artinya orang-orang yang berdusta dalam segala urusan. Yang ketiga, sebagian manusia jujur itu menjadi hal yang sangat sulit. Yang keempat, pendusta merupakan sosok manusia yang pengecut, hilang kepribadian, tidak utuh integrasi, dan mengabaikan prinsip-prinsip. Kaitan antara perilaku jujur dan keimanan. 1. Menjadikan nilai-nilai kejujuran sebagai prinsip hidup. 2. Kejujuran merupakan sifat orang-orang yang mengimani rukun iman dan rukun Islam. Yang ketiga, tekad kuat menghindari setiap kebohongan, pemalsuan, dan penipuan. Yang keempat, tunaikan semua tanggung jawab dengan integritas yang tinggi. 5. Tetapkan komitmen bahwa kejujuran merupakan landasan dalam bersikap dan bertindak ketika bergaul dengan sesama manusia. Yang keenam, berusaha meningkatkan kualitas diri untuk menjadi manusia yang jujur, bertanggung jawab, profesional, dan berakhlak mulia. Yang ketujuh, yaitu berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi kondisi lingkungan kerja yang terbiasa dengan ketidakjujuran, kebohongan, dan kemunafikan. Yang kedelapan, yaitu tidak mudah putus asa dalam menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Sebab tugas manusia hanya menyampaikan dan mengingatkan Allah SWT yang akan menentukan. Yang 9, berusaha terus untuk mencari cara yang terbaik agar berperilaku jujur dan selalu menjadi teladan dalam kejujuran. Yang ke-10, yaitu senantiasa berlindung kepada Allah SWT dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan sebagai resiko dari pembelajaran dari kelompok 1
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.